Ya sekarang kita praktekkan cara ini, cara yang pakai GSM. Di sini kita pakai internet orbit. Nah nanti dari orbit ini langsung masuk ke sana. Misalnya ini kalau misalnya di rumah teman-teman belum ada terjangkau internet fiber optik, bisa pakai ini. Saya juga pakai ini, yang fiber ini sangat bagus. Maksudnya ini orbit ini sangat bagus sih ininya, kecepatannya. Kita tinggal beli paket aja, misalnya kita beli 100 GB misalnya. Nanti kita jualannya dalam bentuk data juga. Jadi si orbitnya langsung masuk ke alat ini. Kita coba praktekkan. Coba dirakit dulu. Kita colokkan dulu si orbitnya, sumber listriknya. Kita nyalakan orbitnya. Kita nyalakan si mesin wifi coinnya. Kita nyalakan box ininya, dua-duanya juga. Kita sambungkan kabel sumber internet orbitnya ke mesin wifi coin atau voucher ini. Ya, kita tunggu dulu booting selama 5-10 menit. Nanti kita kembali lagi. Kita tunggu dulu sampai 10 menit. Ya, sambil menunggu ini kalau misalnya di rumah teman-teman agak susah jaringan orbitnya, atau misalnya jaringan Telkomsel, jadi teman-teman bisa menambahkan antena outdoor di sini. Tinggal ditambahkan biar jaringannya lebih bagus. Misalnya nanti di sini masuk pakai antena keluar outdoor biar jaringannya lebih bagus lagi. Kalau misalnya di rumah teman-teman jaringannya orbitnya udah bagus, tanpa antena udah bagus jaringannya, tidak perlu. Itu cuman rekomendasi aja. Kalau saya di tempat daerah saya, kalau pakai orbit itu harus pakai antena tambahan. Jadi masuk sambungin antenanya ke sini, pakai keluar gitu, pakai tiang lagi. Jaringannya sampai 20 sampai 15 sampai 20 Mbps kadang-kadang jaringannya. Yang rata-rata sih jaringannya saya dapat di daerah saya itu sekitar 15 Mbps sampai 20 Mbps kalau pakai antena. Tapi kalau tanpa antena itu cuma dapat 1 Mbps. Setelah saya pasang antena, dia dapat sampai 15, kadang-kadang 20 Mbps. Di jam-jam tertentu itu kita dapat 20 Mbps kalau pakai antena. Jadi alatnya cukup simple, tinggal sambungin ke sumber internet. Misalnya pakai internet ini atau internet yang rumahan yang seperti itu, yang kabel. Kalau misalnya yang internet kabel nggak ada di rumah, cukup beli paket ini yang orbit ini, sambungin ke sini, udah bisa jualan wifi coin atau voucher. Kita sambil tunggu booting. Kalau misalnya nanti teman-teman mau jangkauannya lebih luas, tinggal sambungin akses point ke sini. Nanti kita praktekkan juga gimana cara menambahkan akses pointnya ya. Ya, di sini kita udah cek SSD-nya udah keluar di sini. Ini wifi coin, coba kita klik terhubung ke sana. Ya, dibawa lagi ke halaman pembelian. Ya, di sini udah bisa langsung internet.
Jadi kita paket yang sebelumnya masih ada di sini. Coba kita beli lagi, beli dalam bentuk data. Misalnya kita pakai Orbit nih, yang kita aktifkan yang data aja gitu. Nah, kita pilih mesin 1 atau 2. Coba kita coba mesin 1. Nah, di sini otomatis langsung nyala. Insert koin yang mesin 1. Ya, selesai. Nah, di sini waktunya langsung bertambah di sini. Dan untuk waktu cukup pakai paket ini, sambungin ke mesin ini, udah bisa jualan wifi dalam bentuk voucher atau koin. Kalau misalnya teman-teman cuman jual voucher, misalnya di daerah perdesaan, cuman voucher aja, misalnya di tempatnya nggak ada internet misalnya, nah cukup beli alat ini sama 2 ini, udah bisa jualan voucher. Cukup beli 2 ini udah bisa jualan voucher. Kalau pengen lebih mantap lagi, tinggal tambahin mesin box koin wirelessnya tanpa kabel, udah bisa terhubung ke sini. Sekarang kita coba memperluasnya. Misalnya kalau ini tuh kan jangkauannya cuman 15, kadang-kadang sampai 20 meter, kadang-kadang 15 meter. Kalau maksimal, kalau yang paling idealnya itu 10 sampai 15 meter kalau yang bawaannya ini. Jadi kita tinggal tambahkan akses point lagi biar jangkauannya lebih luas. Ya, di sini nanti ada beberapa pilihan opsi router outdoornya, router tambahannya. Di sini misalnya pengen lebih luas lagi, jangkauannya lebih stabil misalnya. Misalnya yang banyak main itu di agak jauhan, orang-orangnya ngumpul-ngumpul gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tambahin, bisa diluasin lagi jangkauannya. Di sini bisa pakai merek ini. Teman-teman bebas sih, misalnya mau pakai merek yang lain. Di sini cuman rekomendasi aja, ini jangkauan untuk yang, kalau saya pakai ini tuh bisa, kalau yang pakai TP-Link yang ini bisa mengcover sampai 200 meter sampai 500 meter. Paling idealnya tuh jangkauannya yang ini tuh 200 meter. Kalau di tanpa halangan itu dia tuh bisa 500 meter. Misalnya jangkauan 500 meter, misalnya tetangga bisa main internet kita di luar, di halaman rumahnya misalnya. Jadi bisa gitu. Kalau misalnya yang jangkau yang 200 meter itu dia bisa bebas, mau di dalam rumah, mau di luar dia dapat jaringan pakai ini. Kalau misalnya yang 500 meter itu dia harus main tanpa halangan. Nah, ini pakai ini bagus banget, powerful banget. Kayak tipe jenis yang TP-Link ini. Nanti TP-Link ini tinggal disambungin ke akses pointnya ini. Ini bisa juga pakai ini. Kalau ini jangkauannya ya sekitar 30 sampai 40 meter yang total-link. Ini juga ada rekomendasi pilihan ini. Kalau ini sama dengan yang ini, 30 sampai 40 meter. Kalau bawaannya ini 10 sampai 15 meter jangkauannya. Pemasangannya cukup simple. Kita coba pasangkan ke ini. Tadi saya coba praktekkan pakai yang ini. Ini dalamnya udah dapat kabel LAN juga nanti. Ini LAN bawaannya, kabel LAN bawaannya. Ya, kita coba pasangkan. Ini kabel LAN bawaan dari router TP-Link ini. Nanti masuknya ke bagian WAN ini. Nah, semua ini masuknya ke akses pointnya, masuknya ke sini. Jadi nanti dari akses point ini masuknya ke bagian WAN yang ini, yang ada biru. Sama juga yang ini nanti masuknya ke bagian WAN juga, sama yang ini juga masuknya ke bagian WAN juga. Coba kita cabut dulu satu, si ininya colokannya nggak ada lagi. Kita cabut satu mesin,
satu mesin yang ini kita cabut dulu, kita matikan. Tinggal disambungin ke sana, ke akses pointnya, masuk ke LAN di akses point. Ya, di sini udah tersambung. Ini udah tersambung, dari sini masuk ke sini. Ini kita pakai kabel lain dulu. Sebenarnya kabelnya udah ada ini. Nanti agak susah sih ngebukanya, kita pakai kabel yang ada aja. Jadi masuknya ke bagian LAN sini. Nah, ini teman-teman udah bisa internetan jangkauan 30 sampai 40 meter kalau pakai ini. Ini lebih stabil lagi kalau misalnya. Kalau ini tuh ada batas kecepatannya, misalnya dia tuh ada batas jangkauannya gitu. Soalnya ini antena bawaannya kurang jauh jangkauannya. Nah, kalau lebih jauh lagi pakai ini. Ini udah stabil, jangkauannya bisa 30 sampai 40 meter pakai ini. Ini tinggal kita setting aja yang ini. Nanti udah kita settingkan juga kalau misalnya mau disettingkan. Kalau misalnya di rumah teman-teman udah ada ini misalnya, tinggal pasangin aja, tinggal disetting ke access point. Ya cuman seperti itu. Internetnya ini pakai GSM. Kita tinggal beli paket data, tinggal colokin ke sini, serp. Nah, nanti udah bisa jualan koin udah bisa jualan wifi dalam bentuk koin atau voucher. Inilah alat-alatnya. Jadi teman-teman bisa pilih paketnya atau cuman beli alatnya ini aja. Di rumah, misalnya di rumah tidak ada sumber internet, pengen coba-coba dulu, cukup beli alat yang ini aja, sambungin ke internet rumahan misalnya di sana, sambung kayak yang video yang sebelumnya tadi. Nah, nanti udah bisa jualan ini dalam bentuk voucher aja gitu. Ya, di sini kita udah terpasang kita udah sambungkan ini ke sini. Box koinnya kita nyalakan satu, yang satunya nggak nyala soalnya tadi si colokannya udah penuh. Nah, di sini kita prakteknya masih yang ini, masih sumber internetnya IndiHome, Orbit. Terhubung ke Orbit di sini. Masuk sumber internetnya, ini masuknya ke bagian luar sini. Kita cek SSD-nya. Nah, di sini kita udah terhubung, ini si SSD TP-Link ini tuh udah keluar ini. Jadi kita tinggal connect aja ke sana. Coba connect lagi kan ke sana. Nah, kita otomatis dibawa lagi ke halaman pembelian. Nah, halaman pembeliannya sama kayak tadi. Jadi di sini tuh ada keluar dua SSD, satu wifi coin, yang ini yang wifi coin atau voucher, yang ini dia wifi coin, yang wifi-nya ini SSD-nya. Kalau yang SSD ini yang ini. Jadi kalau misalnya ini nanti misalnya mau dimatikan juga bisa, nanti masuk ke admin portalnya. Kalau dimatikan ini tidak keluar, yang keluar cuman ini aja gitu. Jadi sekarang ini dua-duanya aktif. Ini juga aktif, ini juga aktif. Salah satunya connect, dia nanti bebas mau connect kemana si customer, mau ke sini atau ke sini. Ya udah, ini coba kita masuk dari sini, coba beli wifi dalam bentuk data misalnya. Nah, ini juga masukkan koin. Coba kita masukkan koin. Ini uang 500. Nah, di sini juga terdeteksi 500, jumlah total 500. Kita dapat ke data 200 MB. Ini bisa kita setting sesuai keinginan kita. Ya, kita udah bisa internetan, internet kita udah dapat. Nah, di sini kita udah bisa internetan.
Ya, inilah alatnya. Silakan teman-teman ingin bertanya, silakan chat di ini atau dikontak ke nomor yang ada. Yang ingin bertanya, misalnya paket yang mana, wifi coin wireless tanpa kabel, bisa jualan voucher, bisa jualan dalam bentuk koin. Ya, sekarang kita coba memasukkan vouchernya di halaman pembelian sini. Di sini saya masih ada masih ada sisa waktu dalam bentuk jam. Di atasnya masih berjalan, di bawahnya ada pernah saya input juga, masih ada sisa 2 GB. Nah, ini kita coba input kode vouchernya. Jadi teman-teman nanti digosok dulu ini udah saya tempelin buat penghalang kode voucher. Ini kita gosok dulu. Sini agak susah satu tangan. Sorry kalau videonya agak goyang-goyang. Ya, di sini udah terlihat. Angkanya udah terlihat di sini. Kita coba input. Di sini tuh tulisannya besar semua. Geser dulu. Di sini itu 1 K C 9 J Q. Langsung kita pencet aktif di sini. Atau kalau kita scan QR code-nya juga bisa, tinggal pencet yang logo QR code yang ini. Logo ini pencet, nanti akan otomatis nge-scan kode yang ini, QR code-nya yang ini. Nah, sekarang ini saya coba input manual. Coba input manual ini. Jadi sini udah saya input, ini kodenya ini udah saya input di sini. Sekarang tinggal pencet tombol ini, aktifkan. Coba sekarang kita pencet tombol aktifkan. Ya, di sini langsung aktif. Nah, di sini dia aktif. Jadi di sini tuh vouchernya itu 1 GB di sini. Ini voucher yang saya bikin 1 GB. Di kodenya itu langsung aktif di sini. 1 GB. Oke. Begitulah cara pengaktifan si vouchernya. Tinggal masukin aja di kotaknya ini kodenya, kalau misalnya mau pakai kode, atau di scan, tinggal pencet ini langsung bisa. Coba kita scan, kita pencet tombol yang ini, kita pencet di sini. Videonya agak berat ya, dia sambil ngerekam sambil ini. Coba tinggal langsung kita foto, pencet oke. Nah, dia tuh nggak mau, soalnya si vouchernya itu udah dimasukin gitu, sebelumnya udah diinput gitu, jadi si kodenya itu udah aktif, jadi dia tuh nggak bisa. Jadi kita harus harus kode yang baru lagi gitu. Soalnya satu vouchernya itu cuma bisa 1 user saya settingnya.
Ya, sebelum kita masuk ke bagian setting, kita bahas dulu sedikit untuk bagian halaman pembelian untuk customer. Fitur-fitur apa aja yang ada di sana. Sekarang kita connect ke WiFi Coin ya. Nah, di sini kita pencet lama di sini untuk pencarian WiFi Coin. Ya, di sini udah terlihat ada SSID WiFi Coin atau voucher. Coba kita terhubung ke sana, kita klik. Ya, setelah kita terklik, kita otomatis dibawa ke halaman pembelian. Ya, seperti inilah halaman pembeliannya. Anda dapat Ini membeli kuota yang menggunakan uang koin tampilan atau dengan voucher. cara Untuk pembelian membeli ini tuh bisa voucher, dihilangkan silahkan nanti. ke kasir. Ini Cara masih membeli bawaannya kuota, belum tekan dihilangkan. beli wifi dan Coba masukkan kita klik koin, close aja di sini. atau masukkan kode voucher. Nah, Selamat inilah datang di si Wi-Fi Coin. halaman Anda pembeliannya. dapat Kita udah membeli kuota otomatis dibawa ke menggunakan sini. uang koin atau dengan Di sini voucher. tuh Untuk terdapat membeli voucher, ada silahkan banner ke di kasir. sini. Nah, Cara banner ini membeli nanti kuota, bisa teman-teman tekan ganti beli wifi dan masukkan sesuai koin, keinginan. atau masukkan Misalnya kode bisa voucher. diganti nanti di bagian Selamat setting. datang di Wi-Fi Coin. Nah, ini Anda dapat membeli namanya kuota ini menggunakan internet uang portable, koin atau juga bisa dengan diganti voucher. nanti Untuk sesuai membeli keinginan voucher, teman-teman. silahkan ke kasir. Cara Nah, membeli ini kuota, indikator. tekan beli wifi dan masukkan koin, Ini yang atau atas masukkan ini kode masih voucher. indikator kita terhubung atau nggak terhubungnya ke internet. Ya, sekarang ini posisi kita tidak terhubung ke internet. Kita belum melakukan pembelian WiFi. Terus ini di sini ada tombol beli WiFi. Nah, ini tombol beli WiFi itu di sana bisa kita beli dalam bentuk koin. Pencetnya di sini. Terus di sini ada tombol more. Di sini ada menu lain di sana. Kalau kita pencet nanti bakalan muncul menu lain gitu. Terus di sini ada input kode voucher di sini. Nah, jadi teman-teman semuanya itu bisa di custom nanti sesuai keinginan teman-teman nanti. Di halaman pembeliannya itu sederhana, nggak membingungkan customer, nggak ada yang aneh-aneh. Langsung ada tombol beli WiFi atau masukkan kode voucher di sini. Coba kita pencet bagian beli WiFi ini. Nah, di sini dia masuk ke ada dua tombol lagi yang muncul. Jadi dua tombol ini bisa dihilangkan atau dimunculkan. Misalnya cuman yang ingin dimunculkan yang ini aja gitu, terus yang ini dihilangkan. Nah, bisa. Atau dua-duanya dimunculkan seperti ini bisa. Atau misalnya yang ini dihilangkan, yang ini dimunculkan juga bisa. Nanti pengaturannya di bagian setting. Ya, seperti inilah tampilannya. Cukup sederhana. Ya, sekarang kita coba bagaimana cara bikin voucher di halaman admin portalnya. Pertama kita connect dulu ke WiFi Coin-nya. Ya, setelah connect, kita akan otomatis dibawa ke halaman pembelian seperti biasa. Nah, di sini kita tinggal tambahkan garis miring admin, tekan enter, kita langsung otomatis dibawa ke admin engine-nya. Masukin password masing-masing. Ya, setelah kita login, kita masuk ke bagian sales di sini. Terus masuk di bagian voucher. Ya, kita udah masuk ke halaman vouchernya. Di sini masih kosong, sebelum ada voucher. Di sini ada tombol generate voucher. Kita klik generate voucher. Nah, di sini udah muncul menunya. Nah, di sini ada tipe voucher yang mau kita bikin dalam bentuk waktu atau data. Terus ada yang bagian lain juga di sini. Kita sekarang praktekin yang untuk bikin dalam bentuk waktu dulu. Di sini saya contohkan, misalnya saya bikin 2 jam. Ini jam, ini hari, ini menit,
ini menit, ini jam, ini hari. Untuk bentuk datanya waktu di sini. Terus di sini saya bikin 2 jam. Terus untuk kecepatan downloadnya per voucher itu saya bikin 1 Mbps. 1 Mbps itu di sini satuannya kbps. Jadi 1000 kbps itu sama dengan 1 Mbps. Untuk uploadnya juga sama, saya bikin 1 Mbps. Nah, di sini ada bagian kadaluarsanya. Di sini untuk waktu nggak usah diaktifkan, soalnya di sini dalam hitungan timer mundur. Jadi kalau untuk data kadaluarsanya ini diaktifkan nanti di voucher dalam bentuk data. Jadi dalam bentuk waktu ini nggak usah diaktifkan. Ini bagian pause. Jadi kalau misalnya teman-teman mau diaktifkan bagian pause-nya juga bisa. Bagian pause ini itu berfungsi untuk misalnya si waktunya itu bisa di pause gitu. Kalau misalnya nggak diaktifkan bagian pause ini, jadi kalau misalnya si customer udah beli voucher 2000 udah aktif vouchernya, langsung berjalan gitu. Mau nggak mau jadi langsung habis saja. Kalau misalnya diaktifkan pause-nya, jadi customer itu bisa di pause si ininya, waktunya gitu. Terus ini berapa banyak voucher yang akan dibikin? Di sini saya coba contohkan 5 buah dulu. Di sini berapapun yang teman-teman bikin voucher bisa. Di sini misalnya 500 voucher, tinggal bikin 500. Di sini saya contohkan 5 aja. Di sini berapa banyak voucher yang akan digunakan per usernya. Di sini saya contohkan satu per vouchernya itu digunakan untuk 1 orang. Bisa juga nanti kalau misalnya paket berlima, misalnya paket keluarga misalnya, nah bisa dituliskan di sini 5, berarti satu voucher itu bisa digunakan 5 kali atau 5 orang. Di sini saya contohkan untuk satu voucher satu user. Jadi kalau udah digunakan vouchernya, jadi nggak bisa digunakan lagi. Nah, di sini ada harga saya bikin untuk 2 jam ini, harganya saya bikin 3000. Ini contoh aja ya, nanti teman-teman bisa atur sendiri. Nah, terus di sini ini nggak usah diatur, ini bagian ini ke bagian kode vouchernya. Di sini saya bikin paling atas ini aja. Terus di sini bentuk karakter vouchernya mau dalam bentuk tulisan kecil atau tulisan besar. Nah, di sini saya contohkan untuk tulisan besar di sini. Terus di sini untuk custom angka-angka ininya bisa ditulis, misalnya awalannya misalnya RT misalnya. Nah, di sini nanti RT baru kode vouchernya gitu. Jadi ini nggak usah ditulis. Kalau misalnya mau di custom kodenya bisa di sini tambahin aja. Terus di sini tuh ada panjang kode vouchernya. Di sini ada 6 angka atau bisa misalnya 10 angka juga bisa. Lebih aman gitu. Nah, ini saya buat default aja, buat 6 aja. Ya, setelah semuanya dimasukin angka-angkanya, setelah semuanya benar, kita langsung generate aja di sini. Ya, vouchernya langsung terbikin, kode-kodenya langsung terbikin. Di sini terlihat kode vouchernya. Ya, ini kode inilah yang akan kita berikan ke customer. Jadi di sini udah terlihat di sini ininya, bentuk vouchernya dalam bentuk waktu. Nah, ini batch 1, ini pembagiannya ini. Nah, ini ada tertulis di sini. Nanti misalnya udah banyak vouchernya, di sini bisa difilter batch 1, nanti batch 2 atau batch 3. Nah, di sini bisa difilter di sini tampilannya. Jadi kalau untuk ngeprintnya cukup gampang, tinggal kita blok aja. Misalnya nih kita blok semua untuk 5 voucher ya waktu tadi. Nah, di sini kita tinggal pencet print di sini. Nah, itu langsung otomatis dibawa ke halaman print. Nah, ini si bentuk vouchernya.
bisa kita simpan dalam bentuk PDF atau langsung di print juga bisa. Di sini kalau misalnya di rumah teman-teman atau di tempat usahanya belum ada printer, disimpan aja dalam bentuk PDF, nanti memasukkan nanti cetak di tempat print biasa gitu atau di tempat fotokopi. Sekarang kita coba praktek, kita print di print. Kebetulan saya ada printer di sini di rumah. Di sini kodenya ini udah otomatis tersusun di sini, tinggal kita cetak aja. Terus kita coba ini dulu pakai QR code. Kalau memunculkan QR code-nya, kita tinggal klik ini yang bawahnya ini. Nah, di sini QR code, plus QR code. Kita klik yang plus QR code-nya. Ya, otomatis dia tuh udah ada QR code-nya di sini. Jadi nanti customer itu tinggal scan aja QR code-nya, udah langsung aktif WiFi coin-nya. Ya, ini dalam bentuk waktu udah kita coba tadi. Nah, dalam waktu 2 jam. Atau misalnya sekarang mau bikin lagi, misalnya dalam bentuk jam, misalnya paket 1 hari misalnya di sini bisa juga. Tinggal kita atur-atur aja di sini sesuai keinginan kita. Sekarang kita coba bikin voucher dalam bentuk data. Misalnya teman-teman mau jualan dalam bentuk data, kalau misalnya teman-teman mau pakai GSM Orbit atau GSM yang lain, nanti jualannya dalam bentuk data gitu, jangan dalam bentuk waktu. Kalau dalam bentuk waktu, nanti kalau ada yang download, nanti data kita tersedot gitu, ini enggak hitungannya enggak sesuai gitu hitungannya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai GSM, saya sarankan dalam bentuk data aja dijualnya, biar nanti profitnya jelas gitu. Jadi di sini misalnya kita jual misalnya 1 GB. 1 GB itu 1000 mega. Nah, 1000 mega itu sama dengan 1 GB. Speednya kita kasih 1 Mbps per user. Nah, di sini kita kasih ininya, kita kasih tanggal kadaluarsanya, misalnya setelah aktif itu berapanya, 15 hari misalnya. Di sini day 15 hari. Jadi 1 GB ini masa aktifnya 15 hari. Di sini kita aktifkan. Terus di sini bagian ininya berapa banyak voucher yang kita bikin 5 juga. Terus di sini berapa banyak voucher yang akan digunakan sama user, jadi 1 kali. Harganya untuk 1 GB ini saya buat 5.000. Di sini karakternya nggak usah diubah, kalau yang bawah ini. Terus panjang ininya saya bikin 7 biar dibedakan. Nah, ini masa aktifnya 15 hari, paketnya 1 GB, kecepatannya 1 Mbps, nah, tipe-nya data. Kalau misalnya mau 30 hari masa aktifnya, nah ini 30 hari. Jadi orang-orang pakai 1 GB itu bisa 30 hari gitu. Padahal 1 GB itu cepat aja gitu habisnya gitu. Sekali nonton YouTube aja nggak nyampe berapa jam udah habis 1 GB gitu. Ini tuh buat penarik ini aja, buat penarik pelanggan gitu, sama kayak provider yang lain gitu kan, misalnya 1 GB 30 hari gitu. Nah, di sini kita bisa atur juga masa aktifnya. Di sini kita bikin 15 hari aja. So, kalau udah dibikin semua, tinggal kita generate. Yang data, yang voucher bentuk data udah terbikin di sini. Di sini kode-kodenya udah terbikin semua. Di sini 1000 Mbps atau 1 GB. Di sini harganya 5.000. Di sini udah tertulis semua di sini. Nah, kalau mau difilter, di sini ada batch 1 tadi itu dalam bentuk waktu, ini batch 2 dalam bentuk data. Kita tampilkan semuanya aja. Terus sekarang kita praktek, kita print sekaligus semua.
kita blok di sini, tinggal kita klik ini. Di sini udah terblok, di sini udah terbaca ada 10 voucher terblok. Terus kita cetak dalam bentuk QR code. Kita klik. Nah, di sini bisa langsung kita print atau kita simpan dalam bentuk PDF juga bisa. Di sini saya coba langsung print aja dari sini. Kebetulan saya ada printer. Ya, di sini kita langsung pilih printernya. Setelah dipilih, langsung kita print. Ya, di sini vouchernya udah tercetak. Ada 10 di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 voucher totalnya tadi kita cetak. Nah, ini besar vouchernya ini bisa diubah-ubah nanti si besar tampilannya ini. Nah, ini tinggal dikasihin aja ke customer, tinggal dipotong-potong. Kalau mau lebih cantik lagi, teman-teman tinggal beli buat penutup voucher ini, biar lebih kayak voucher beneran gitu ya, yang seperti dijual-jual di pasaran. Ini kita tinggal tempelin di sini. Nah, ini tinggal digosok nanti pakai uang koin. Jadi ini tuh teman-teman bisa beli di marketplace. Banyak ini di internet yang jual di marketplace ini tuh. Tinggal ditempelin ke buat penutup ininya. Jadi nanti ini tinggal digosok pakai koin biar ada sensasi ininya. Ya, ini nah, ini langsung terlihat angkanya. Ini bisa dibeli di marketplace. Nah, harganya gulungan. Banyak di marketplace, tinggal dicari aja. Nanti banyak model vouchernya, model penutupnya. Ini tinggal dikopas, tutupin ke kode vouchernya. Ya, jadi cukup simple. Vouchernya ini lebarnya ini tuh nanti bisa diatur nanti. Ya, kita sekarang masuk lagi ke ini bagian ininya. Nah, jika teman-teman mau mengatur besar lebarnya ini, teman-teman bisa atur di bagian printernya di sini langsung. Misalnya ini tuh mau dikecilin lagi, nanti di custom misalnya tampilan ininya mau berapa. Nah, ini bisa banyak di sini bikin skalanya itu dikecilin, di sini bisa diatur-atur di bagian printer langsung. Terus kalau misalnya teman-teman mau mengubah ini misalnya data ini dalam bentuk bahasa Inggris atau misalnya diubah bahasa Indonesia, bisa nanti tinggal masuk ke bagian plugin, masuk di bagian voucher printer. Nah, di sini bisa teman-teman ubah di sini. Mau merubah ini misalnya mau diubah sesuai keinginan, misalnya ini mark user misalnya. Nah, kita tinggal cari aja di sini. Nah, ini mark user ini ini dia di sini. Misalnya mark user itu berapa banyak per usernya yang digunakan. Misalnya di sini kita ubah banyak user.
Nah, di sini juga ikut terubah dia. Terus di sini misalnya di sini kita ubah misalnya aktif, atau di sini masa aktif. Nah, di sini juga ikut berubah. Kalau misalnya mau dibesarin nanti tinggal oprek-oprek aja di sini si ininya. Jadi inilah di sini buat ngubah-ngubah ininya, tulisan-tulisan dalam ininya. Atau misalnya ini mau diubah lagi misalnya, ya bisa. Ini dia misalnya mau dikasih logo sendiri, misalnya nama perusahaan sendiri misalnya di sini mau diganti nama Udin misalnya. Nah, di sini juga ikut keganti Udin. Nanti tinggal di save. Nah, nanti di vouchernya juga otomatis tersimpan seperti itu. Coba kita tes print dalam bentuk QR code atau print biasa, tinggal tanpa QR code, tinggal di print di atasnya. Coba kita zoom. Nah, ini pengaturannya udah tersimpan. Sini udah otomatis juga. Inilah si kode vouchernya, tinggal di input di halaman pembeliannya tadi. Coba kita input ini, kita copy, kita masuk ke halaman pembelian 10.0.0.1, enter. Kita dibawa ke halaman pembelian. Nah, di sini kita masukkan kode vouchernya tadi, kita paste di sini. Aktif. Untuk membeli voucher silahkan Nah, di sini sudah aktif 1 GB. tekan beli wifi. Kita langsung aktif 1 GB. Coba kita masuk lagi ke halamannya tadi buat ngecek. Selamat datang Nah, di ini Wi-Fi sudah aktif, Coin. sudah terpakai Anda tadi. dapat Sekian, membeli kita udah langsung pulsa terhubung. menggunakan uang koin atau dengan voucher. Untuk membeli voucher Coba kita tes silahkan speed. ke kasir. Cara membeli kuota, tekan beli wifi Speed dan test. masukkan koin atau masukkan kode voucher. Kita uji kecepatannya. Selamat datang di Wi-Fi Coin. Nah, di sini Anda kecepatannya dapat 1 membeli Mbps. pulsa menggunakan uang Jadi koin tadi itu atau kita dengan voucher. vouchernya udah kita limit Membeli voucher per silahkan vouchernya ke itu kasir. 1 Mbps. Cara membeli kuota, Jadi ini tekan beli sudah Wi-Fi dan masukkan kecepatannya koin. downloadnya Atau segini, masukkan uploadnya kode juga 1 voucher. Mbps. Selamat datang di Wi-Fi Coin. Coba kita input voucher dalam bentuk waktu tadi. Tadi kan kita bikin dua voucher dalam bentuk data dan bentuk waktu. Tekan beli Wi-Fi dan masukkan Nah, ini yang koin. bentuk waktu. Coba kita Atau copy masukkan langsung kode di sini. voucher. Copy, masukin di sini. Paste, aktif. Ya, di sini langsung aktif. Kita tadi ada 2 jam. Nah, di sini ada merah. Ya, berarti lagi terpakai. Activate. Nah, di sini aktif. Nah, di sini juga yang data tadi sudah aktif juga. Di sini ada yang pakai. Siapa aja yang pakai bisa dilihat di sini. Nah, ini device-nya orang yang pakai, nama hostname-nya ini. View device, bisa kita view device-nya. Nah, ini dia. Ada voucher yang digunakan sama dia ini. Yang datanya masih ada di sini. Mau di blok atau mau diapain orang ini bisa di sini. Kita lihat di inventory. Nah, di sini udah tercatat siapa-siapa aja yang beli. Nah, sini udah tercatat tadi yang kita masukin tadi. Jadi nanti ini tuh nanti di aplikasinya terlihat berapa penghasilan kita per hari. Jadi nanti kita praktekkan cara memantau mesin kita dari manapun dari aplikasinya. Nanti ada grafiknya. Oke, cukup sekian cara bikin tutorial bikin vouchernya. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita praktek bagaimana cara mengubah settingan untuk uang koin di halaman admin portalnya. Jadi teman-teman tinggal login lagi aja ke halaman adminnya.
Seperti biasa, ketik 10.0.0.1 garis miring admin. Setelah masuk ke halaman yang seperti ini, teman-teman bisa masukkan password masing-masing, tinggal login. Nah, teman-teman masuk di bagian sales, masuk di bagian rate and session. Nah, di bagian sini teman-teman bisa mengatur nominal uang koin yang ingin teman setting. Nah, di sini teman-teman bisa tampilkan dalam bentuk waktu timer. Di sini teman-teman bisa memilih mata uangnya di sini dalam bentuk data. Misalnya di sini 500 perak dapat data 100 MB, 1000 perak dapat data 200 MB. Bisa kita tambahkan lagi di sini. Misalnya teman-teman mau menambahkan 200 perak, dapatnya misalnya 50 MB. Teman-teman tinggal save. Nah, nanti otomatis di sini ada si ininya. Oke, teman-teman tinggal pencet new rate ini, add new rate. Nah, teman-teman tinggal masukkan aja di sini. Atau misalnya teman-teman ingin merubah yang 500 ini, misalnya mengubah ini, tinggal diedit aja. Misalnya 500 mata uang 500 itu misalnya dapat 1 GB misalnya, tinggal ditambahin aja misalnya 1 GB di sini. Nah, atau nanti mau diaktifkan dalam bentuk waktu, tinggal diklik ini. Nah, nanti tinggal di setting di sini misalnya 500 perak. Di sini waktu diaktifkan, pencet update. Nanti akan otomatis tampil di sini itu dalam bentuk waktu. Jadi nanti teman-teman tinggal diedit di sini, misalnya 500 perak itu misalnya 30 menit atau 500 perak itu 1 jam. Nah, settingnya di sini 1 jam berarti 60 menit. Tinggal di save. Atau misalnya mau dalam bentuk data lagi, tinggal dipencet ini, hilangin ini. Nah, nanti ini dia berpindah dalam bentuk data. Jadi yang muncul nanti itu di sini tuh dalam bentuk data juga. Terus kalau misalnya dua-dua diaktifkan, nah tinggal diaktifkan dua-duanya, berarti tinggal dimasukkan aja di sini. Misalnya 500 perak dapat 60 menit, datanya dapat 1 GB misalnya, tinggal ditambahin aja di sini. Ya, seperti inilah pengaturan untuk koinnya. Tinggal masuk di sini, teman-teman bisa oprek di sini sesuai keinginan teman-teman. Oke, terima kasih.